Kan iya kan? Miss, aku kalau ceritaku yang masa lalu gimana, Miss? Pendapat Miss Yuni, apakah aku yang salah atau Apalagi? yang salah? Apalagi? Kenapa dengan masa lalumu? Aku kan dulu udah pernah nikah, Miss, sudah punya 1 anak. Terus? Nah, aku kan nikah di tahun 2013. Terus aku pergi ke Hong Kong setelah 2 bulan nikah. Nah, 2 tahun di sini aku pulang. Aku baru punya anak seperti itu kan. Nah, di situ posisinya belum punya rumah akunya. Aku masih tinggal di rumah mertua karena suamiku nggak mau tinggal di rumah orang tuaku. Nah, sesudah anakku umur 3 tahun, aku kembali lagi ke Hong Kong sampai sekarang. Terus? Aku 4 tahun di sini, aku bangun rumah. Bangun rumahnya di tanah mertua. Terus? Nah, kalau gitu aku udah tahu dari awal sih kalau suamiku itu nggak mau kerja tani. Soalnya kan orang tuaku kerja tani, otomatis orang tuaku juga butuh menantu untuk bantuin kayak gitu. Kalau orang desa kan seperti itu, Miss. Nah, sedangkan orang suamiku itu nggak punya kerjaan, dia cuman dagang, kadang berangkat kadang enggak. Itu pun ikut ke temen dagangnya, jadi bukan dia punya dia sendiri. Dan situ aku sabarin aja. Sewaktu aku di Hong Kong, aku nggak boleh ketemu telepon sama orang tuaku karena alasannya apa ya? Kalau kita udah kaya, kita baru datang ke orang tua kamu, karena orang tua kamu itu menganggap aku itu remeh, ya kata suamiku. Nah, seperti itu aku juga kan kayak menengah-nengahi antara orang tua dan suami. Karena orang tua aku juga tidak setuju waktu aku nikah sama suami yang dulu. Nah, di situ aku ngerasa udah capek aja selama 4 tahun. 6 tahun lah aku di Hong Kong nikah sama suamiku itu. Sudah punya 1 anak. Tapi kok suamiku nggak bisa berubah sama orang tuaku. Kayaknya nggak mau akur gitu loh. Nah, pas ke tahun ke-7-nya aku di Hong Kong ini, aku baru nyerahin dia. Sedangkan aku melepaskan rumah yang udah jadi di tanah mertua dan urusan anak, aku juga per bulannya ngasih seberapa. Sekarang kan udah kelas 3 SD anakku. Apakah itu kesalahanku, Miss, untuk menceraikan suamiku? Ya, kamu nggak salah, tapi kamu akan menjadi salah saat kamu disakiti laki-laki, terus kamu ingin menyakiti perempuan lain dan merebut laki-lakinya. Oke, 1, dengarkan saya ngomong. Kamu boleh disakiti laki-laki, tapi kamu nggak boleh menyakiti orang lain dan kamu menjadi pelakor. Karena satu hal, kamu cerai sama suamimu bukan ada pihak ketiga, tetapi kamu tidak mau pulang. Karena kamu nggak pulang, kamu merantau terus. Laki-laki mana yang bisa betah nunggu istrinya? Kamu sambat kerja di luar negeri nggak enak, tapi selalu renew lagi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dalam hal ini beda ya. Kalau kamu menjadi pelakor tadi, kamu yang salah. Tetapi dalam hal ini, maaf, saya balikin kamu lagi. Suamimu walaupun nggak mau kerja atau bagaimana, kenyataannya dia sudah merasa cukup. Kamu kenapa nggak pulang? Kenapa nggak pulang? Laki-laki mana yang mau menahan istrinya kelamaan di luar negeri? Ya kalau kamu kehilangan suamimu kan karena kamu bertahan terus di negeri orang, sayang. Tidak semua laki-laki bisa setia loh. Seperti itu, Miss. Ya iya dong. Makanya kalau merantau jangan sambat capek, jangan sambat kecewa, jangan sambat apa-apa. Lah wong suamimu nyuruh kamu pulang, kamu nggak pulang kok. Karena sudah bisa buat rumah, kenapa nggak pulang, sayang? Hah? Belum ada pegangan, Miss. Belum ada tabungan. Suamimu umur berapa sih? Umur 33, Miss. Kan laki-laki umur 33 kan nggak usah dipegang kan? Itu masih pandangan hidup kan? Bener nggak sih? Pandangan hidup, masa suamimu dipandang sudah nggak hidup? Kenapa kamu ingin cari pegangan hidup? Iya kan? Punyamu. Oh my God.
baru hidup? Kenapa harus cari pegangan hidup? Kan umur 33 kan pandangan hidup kan? Iya, Dipandang hidup kan? dia tuh Miss ya, prinsipnya dari awal itu laki-laki kalau cari kerja di mana saja itu pun harus mempunyai modal, sedangkan orang tua dia nggak ada, orang yang nggak punya. Dia mengandalkan orang tua aku, sedangkan orang tua Sebentar. Itu namanya merendahkan laki-laki. Nggak boleh. Mentang-mentang kamu kaya. bukan aku. Ngerti? Bukan kamu, tapi intinya adalah ada modal nggak ada modal, yang penting berdua. Kamu sudah keluar negeri, sudah punya rumah. Aman, sayang. Ngerti nggak? Aman. Yang penting berdua. Suami, istri, anak cukup. Tetapi sekarang sudah kamu ceraikan, apa yang ingin kamu bahas? Apa yang ingin kamu bahas? Tetapi Miss Yuni tidak membenarkan kamu merebut suami orang loh ya. Iya, Miss. Nggak boleh ya sayang ya, nggak boleh ya. Paham nggak? Iya, Miss. Jangan ya, Dok. Ya udah. Ada yang lain lagi? Walaupun dianya kayak berjanji mau ngelepasin kalau udah kumpul uang untuk bercerai gitu, Miss. Kamu masih mempertahankan jadi pelakor, Tando? Enggak, udah, cukup. Cukup, saya bilang cukup. Kamu percaya dengan karma. Laki-laki masih kuat itu akan cari istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri kelima. Tetapi ujung-ujungnya dia akan tetap kembali pada istri pertama. Faham? Kamu itu pelakor, Dok. Kamu itu bisa cari uang sendiri. Janganlah ya Tuhan, jangan jadi pelakor. Aduh, cantik-cantik TKW Hongkong jadi pelakor, jangan. Belum, Miss, Belum, tapi kamu punya rencana. Jangan, Dok. Jangan merusak rumah tangga orang. Jangan merusak rumah tangga orang. Karena suatu saat, jika kamu menjadi kedua, percayalah, pacarmu itu akan mencari yang ketiga dan keempat. Yang nomor 1 aja ditinggalin, Dok. Jangan, kamu itu TKW Hongkong. Jangan merampas suami TKW Taiwan. Titik. Kamu boleh gatel, boleh ganjen. Cari yang berondong, Dok. Cari yang berondong. Ya, Miss, ya, Miss. Jangan. Masalah, jangan mengadakan perang antara Hongkong dan Taiwan, Dok. Hongkong dan Taiwan sudah cukup aman. Yang berondong itu loh buahnya. Masa kamu kalah sama Nikita Mirzani dapat berondong ganteng kayak gitu, Dok? Jangan. Iya, Miss, OTW cari berondong, Miss. Jangan ganjen sama itu ya. Nanti dapat polisi palsu. Dapat lagi ntar kapal tanker. Jangan lah. Jangan cari yang nyata-nyata lah. Jangan loh ya. Jangan sampai cowokmu itu menceraikan istrinya demi kamu. Jangan. Paham nggak maksud saya? Iya, Miss. Saya minta maaf, saya nggak setuju dengan pelakor itu, saya nggak setuju. Kayak gak ada wong lanangan liya, jangan kenal lewat online ya Gusti. Udah wes, Dok. Kamu kemarin nggak ngelihat cerita koper merah itu ya? Belum, Miss, belum. Oke, saya ceritakan. Si laki-laki itu memiliki istri. Dan wanita yang dek koper merah itu menuntut pacarnya itu untuk menceraikan istri aslinya. Tahu nggak? Akhirnya dimutilasi. Tangan dan kepalanya dipisahkan. Tragis banget ya, Miss ya. Ya makanya jangan sampai ada tragedi Hongkong Taiwan berebut satu manuk. Ya. Nanti berubah menjadi koper apa, Dok? Abang merah, hijau, pink. Wes ono gayung pink, mosok koper pink dari Hongkong. Ngerti nggak? Iya, Miss. Ojo lah, Dok. Izin, Dok. Paham nggak?
Janganlah, jangan jadi pelakor lah, tolonglah. Urip itu udah ruwet loh, kok seneng tukaran mbek istri sah toh? Ngesakno istrine loh yang ada di Taiwan, ojo lah, jangan dirusak lah. Miss, aku mau tanya, Miss Yuni masih ingat nggak sama perempuan 1 tahun lalu minta bantuan sama Miss Yuni karena dia mempunyai mempunyai perurusan yang bersangkutan sama polisi. Terus? Nah, dia itu orangnya utang sama aku, Miss. Apalagi kamu itu, kasusnya banyak banget kamu itu. Banyak banget. Dia kan tinggal satu apartemen sama aku, cuma beda blok aja. Nah, dia itu setiap minggu libur sama aku. Nah, dia cerita ada Cece yang berada di blok lain tapi di satu apartemen ini. Terus? Yang minjem uangnya dia. Sedangkan itu uang ambil dari bank, minta datanya dia. Nah, dianya itu yang dikejar-kejar sama rentenir. Itu Cecenya nggak mau bayar bunga. Nah, terus urusannya sama kamu apa? Urusanmu sama kamu apa? Dianya minjam data aku, Miss. Yuk, kenapa kamu kasihkan? Iya, janjinya cuma 1 bulan akan dilunasi semua. Sedangkan dianya baru berapa hari udah nggak ada, Miss. Malah dia kayak, aku juga lagi ribet banget. Aku juga minta bantuan sama Miss Yuni. Aku berada di sidang di Satin. Aku berada di Makau gitu, Miss. Sekarang nggak tahu apa kabarnya dia. Apalagi kamu nggak tahu, saya apalagi tahu, Nduk. Ya, Pra. Kamu hidupmu ruwet banget tuh, Nduk. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura. Kamu orang mana tuh, Nduk? Aku orang Indramayu. Indramayu. Wis toh, jangan ruwet-ruwet, wis dijalani ning Pandum aja lah. Ya. Utang banyak sama aku, Miss. Akunya kerja di sini berapa? Ya jelas lah, karena kamu merebut suami orang tadi, makanya dapat Karmayanti sama Karmayanto. Loh iya, karmanya merebut suami orang kamu. Tiap hari teleponan sama suami orang, makanya sama Karmayanti dibalikin. Astagfirullahaladzim. Loh, sekarang jangan nyebut Gusti, kowe tak otakin ntar kamu, kepalamu tak itil-itil nanti. Ya itu karma, Nduk, secara tidak langsung Karmayanti sama Karmayanto yang ngikut kamu. Karena kamu tiap hari ayang beb sama suami orang. Paham gak? Ya aku kan udah gak berhubungan lagi sama. Iya, saya kan gak tahu. Tapi kan karma tidak harus hari itu juga menuai. Sama juga kamu nanam mangga. Emangnya harus hari itu juga berbuah? Saat kamu merebut suami orang, ya inilah buahnya. Kamu dihapusin orang. Ngerti gak? Itu buah dari perbuatanmu, cinta. Aduh, Miss Yuni malah jadi ahli karma barang. Bener, wes tutup malah Miss Yuni kok nesu deh kamu, ya? Ya wes. Oke. Oke, bye-bye. Teman-teman, aduh, semakin kamu cerita, semakin keluar Karmayanti dan Karmayantonya gitu loh. Aduh. Saya itu tidak ingin meneriak-neriain seolah-olah saya itu jeprak-jeprak dan arogan. Jadi saya itu pinginnya itu berbicara pakai bahasa yang lembut-lembut. Tetapi jika saya dibenturkan dengan Karmayanti dan juga Karmayanto, saya kan jadinya sedih sayanya teman-teman. Jadi mohon kondisikan kalau curhat jangan sampai ada Karmayanti sama Karmayanto ya, tolong ya. Halo.